Tapi kalau misalnya lunas dengan alasan seperti ini, jadi modus, jadi delay itu pasti ada. Nah itu. Jadi itu kalau memang saya ingin berpendapat, saya lebih baik kalau lebih tegas ya starting point BPHTB itu di akta PPAT selesai Pak semuanya kan itu. Karena tidak mungkin akta seorang PPAT misalnya memenuhi keinginan para pihak belum bayar pajak. Pasti itu kena sanksi oleh organisasi dan juga oleh Badan Pertanahan. Nah seperti itu. Itu menjawab pertanyaan saya secara umum saja seperti itu tentang PPJB ini. Jadi saya katakan sekali lagi, baik karena akta jual beli tanah bersertifikat ataupun karena warisan, lebih baik starting point-nya ya di akta PPAT. Jadi ini saya tidak tahu mungkin Pak Prof. Saldi Isra konformitas atau bukan seperti itu ya. Pokoknya di PPAT selesai. Jadi maksudnya apa? Dengan biar pemerintah melahirkan institusi notaris, institusi PPAT, kewenangannya jelas. Karena oleh segi kewenangan ini menjadi campur aduk gitu. Kewenangan PPJB itu dengan akta notaris ada pada notaris di pasal 15 ayat 1, sedangkan kewenangan lain ada di PPAT. Jadi kalau saya lebih setuju seperti itu. Jadi ini menjawab secara umum ya. Kemudian yang ini saya sampaikan tadi ya dari pertanyaan Prof. Saldi Isra bahwa memang di Indonesia ini yang saya tahu sejak zaman Belanda sampai dengan hari ini, siapa sih yang berwenang untuk membuat keterangan waris? Mohon maaf, mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sini pernah punya pengalaman. Dalil saya hanya satu, keterangan waris itu untuk membuktikan siapa ahli waris dari siapa. Sehingga kalau saya membuat keterangan waris, saya tidak berani menyebutkan hak bagian untuk dia. Mohon maaf, misalnya Prof. Saldi Isra karena dari Minang misalnya, pasti akan hukum adat tentang pembagian waris berlaku. Saya dari Jawa dan Muslim akan berlaku. Jadi sebenarnya keterangan waris untuk membuktikan, menunjukkan siapa ahli waris dari siapa. Berapa hak bagian Anda? Terserah. Hukum Islam silahkan. Hukum adat silahkan. Dibagi kesepakatan pun bersama silahkan. Mau diberikan kepada siapapun silahkan, yang penting ada sepakat. Nah, pertanyaannya di Indonesia ini karena tidak ada aturan yang jelas tentang siapa membuat keterangan waris di pejabatnya, maka selama ini notaris merujuklah kepada peraturan ATR nomor 21 tadi. Memang di situ untuk kaitannya dengan pertanahan. Tapi ini menjadi kewenangan notaris. Kenapa? Karena di pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan begini. Notaris berwenang membuat akta selama sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Saya menyebutnya peraturan ATR perundang-undangan. Jadi saya notaris berwenang. Nah, saya pintu masuknya di situ. Jadi notaris menjadi berwenang karena di pasal 15 ayat 3. Terserah kementerian mana yang buat peraturan perundang-undangan, di situ menyebutkan nama notaris, maka notaris punya kewenangan. Jadi para notaris di Indonesia ini sekarang banyak membuat keterangan waris merujuk dengan ketentuan seperti itu. Nah, memang jadi masalah adalah ketika dari 4 atau 6 yang tadi disebutkan, dibuat di bawah tangan, di ketua lurah camat, dan lain-lain, di situ memang menjadi tidak setara. Kenapa kalau datang kepada notaris membuatkan keterangan notaris, notaris wajib meminta surat ada wasiat atau tidak ada dari DPW, dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau tidak ada pasti ditolak. Tapi ketika keterangan warisnya dibuat oleh di bawah tangan di ketua lurah camat, penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan negeri atau pengadilan, itu tidak pernah diminta. Itu tidak pernah diminta. Ini kan tidak konformitas lah istilahnya, tidak setara. Maksud saya adalah kalau memang 4 institusi ini diberikan kewenangan membuat keterangan waris, yang sama dong. Lurah tanyakan juga ke Kementerian Hukum dan ada wasiat atau tidak ada. Pengadilan negeri pun tanyakan ada atau tidak ada. Pengadilan agama tanyakan dulu ada atau tidak ada. Nah, maksud saya itu seperti itu. Memang ini bukan persoalan di undang-undang, tapi persoalan di keputusan menteri. Ini yang saya katakan tadi, harus dikembalikan kepada menteri yang membuatnya. Diubah. Saya mohon di sini ada Pak Hapendi sebagai Ketua Umum IPAT untuk menyampaikan kepada Menteri ATR, tolong aturan ini diubah, dikonformitaskannya, siapapun yang membuatnya wajib meminta keterangan wasiat. Kenapa? Kaitannya saya katakan tadi, Bapak dan Ibu saya hormati, kewenangan untuk mendaftarkan wasiat tadi kan itu. Nah, itu yang sering terjadi. Mungkin itu jawaban saya sementara. Terima kasih. Baik.